Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama merenungkan satu bagian dari firman Tuhan. Namun sebelumnya izinkan saya untuk bertanya kabar Bapak Ibu sekalian. Saya harap kondisi Bapak Ibu saat ini sedang dalam keadaan yang baik ataupun sedang mengalami sukacita. Namun jikalau ada di antara Bapak Ibu yang sedang mengalami kekecewaan atau sakit hati terhadap sesama atau di lingkungan sekitarnya, maka hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman yang mengingatkan kita untuk melepaskan pengampunan. Memang bukan hal yang mudah ketika kita berbicara tentang pengampunan, ya. Itu adalah sesuatu hal yang sulit. Bahkan susah bagi kita ketika kita tahu bahwa orang itu adalah orang yang membuat kita jengkel, orang yang membuat kita sakit hati. Tetapi ketika kita mau dikuasai oleh kuasa Roh Kudus, oleh kebenaran firman Tuhan, maka itu artinya tidak ada yang tidak mungkin untuk kita mau berani untuk mengampuni. Begitupun juga tokoh Rasul Petrus ketika ia bertanya kepada Tuhan Yesus di dalam Matius 18 ayat 21. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Lalu jawab Yesus di ayatnya ke-22. Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jika kita hitung, maka total yang dihasilkan dari 70 kali 7 adalah sama dengan 490 kali. Lantas mungkin di antara kita ada yang bertanya, apakah ketika kita setelah mengampuni 490 kali, maka kita boleh lagi membenci orang yang telah menyakiti hati kita? Ataupun ketika kita setelah mengampuni 490 kali, maka kita akan menjadi orang yang bodoh amat. Nah, tetapi pada firman Tuhan hari ini menjelaskan sebuah gambaran bahwa angka 7 yang dilontarkan oleh Rasul Petrus itu menyatakan sebuah keadaan yang terbatas, keadaan manusia yang lemah dan rapuh. Tetapi 70 kali 7 kali yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus menggambarkan sesuatu yang tidak terbatas, yang sempurna, yang mana kita belajar untuk mengampuni tanpa hitung-hitungan. Kenapa? Karena Tuhan pun tidak menghitung-hitung kesalahan kita. Bahkan Ia mengampuni kita atas segala dosa yang kita perbuat kepadanya. Hal ini mengingatkan kita bahwa setiap orang percaya tidak lagi dikuasai oleh rasa kebencian ketika kita mau taat akan firman, taat akan apa yang Yesus juga lakukan kepada murid-muridnya. Dan hal itu juga membuat kita merenungkan sudah berapa banyak tindakan dan perkataan kita yang mungkin saat ini menyakiti seseorang. Apakah kita juga mau belajar untuk merendahkan diri? Belajar untuk untuk tidak lagi menjadi batu sandungan terhadap orang lain, atau justru kita melepaskan pengampunan kepada orang lain yang memberikan sebuah rasa sakit hati terhadap kita. Nah, oleh karena itu, meskipun demikian, Allah tetap mengasihi kita sekalipun kita lari dari kasih-Nya. Mari kita datang kepada Tuhan dan belajar melepaskan pengampunan bagi orang yang saat ini melukai hatimu ataupun membuatmu kecewa. Biarlah Roh Kudus menguatkan kita dan memberikan kita kerendahan hati kembali untuk hidup di dalam pengampunan. Dan biarlah juga kita boleh membangun sebuah relasi yang baik antara sesama. Dan ketika kita membangun relasi yang baik itu, kita dapat menjadi berkat dan kita bisa membawa dia untuk datang kepada Tuhan Yesus. Biarlah firman Tuhan dan renungan ini dapat menjadi pedoman bagi kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.